warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida, mahasiswa semester 1 kelas 1A jurusan Taris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasan Riau. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sejarah, yaitu tentang materi bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang. Pada saat itu, perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu melalui perjuangan yang berbentuk organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Yang pertama, perjuangan melalui organisasi buatan Jepang. 1. Pusat Tenaga Rakyat atau disebut dengan Putera. Putera dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpin Putera adalah 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jepang membentuk Putera bertujuan agar kaum nasionalis dan intelektual dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan Jepang. Tetapi Putera dijadikan alat untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang dan membangun semangat nasionalisme. 2. Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau disebut Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa dibentuk sebagai penyalur aspirasi nasionalisme. Salah satu bagian Jawa Hokokai adalah Barisan Pelopor atau Swiss Cintai yang didampingi oleh Insinyur Soekarno. 3. Badan Penasihat Pusat atau Chuo Sang-in. Badan Penasihat Pusat dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan dibentuk atas anjuran Perdana Menteri Jepang, Jenderal Hideki Tojo. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah yaitu gerakan tanpa sepengetahuan pemerintahan Jepang atau non-kooperatif. Golongan yang melakukan gerakan bawah tanah yaitu 1. Golongan Syahrir, yaitu golongan yang menentang Jepang karena merupakan negara fasis. 2. Golongan Amir Syarifuddin, yaitu golongan yang juga anti paham fasis. Karena sangat keras mengkritik Jepang, Amir Syarifuddin ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Jepang. Namun, atas bantuan Soekarno, hukumnya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi setelah Indonesia merdeka, ia dibebaskan dari hukuman. 3. Golongan Persatuan Mahasiswa. Golongan ini golongan yang berasal dari mahasiswa. Anggotanya yaitu Yusuf Kunto, Supeno, Subandrio, dan lain-lain. 4. Golongan Sukarni. Golongan Sukarni yaitu kelompok yang berperan di sekitar proklamasi kemerdekaan. 5. Golongan Pemuda Menteng dibentuk sejumlah pemuda yang bertempat di Gedung Menteng, nomor 31 Jakarta. Tokoh-tokohnya yaitu Adam Malik, Chairul Saleh, dan Wikana. 6. Golongan Kaigon. Golongan Kaigon yaitu golongan yang para anggotanya bekerja di Angkatan Laut Jepang, seperti Ahmad Subarjo, Mr. Maramis, Dr. Samsi, dan lain-lain. Yang ketiga, perjuangan melalui perlawanan bersenjata. 1. Perlawanan rakyat di Chot Pileng di Aceh. Perlawanan terhadap Jepang ini dipimpin oleh Tengku April Jalil. Perlawanan diawali dari serbuan Jepang terhadap masjid dan Tengku April Jalil tewas dalam pertempuran tersebut. 2. Perlawanan rakyat Pontianak. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh tindakan Jepang yang kejam. Perlawanan ini dipimpin oleh kaum Ningrat, yaitu Utin Fatimah. 3. Perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang tidak tahan terhadap Jepang yang menindas dan menyiksa rakyat. 4. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini dipicu oleh Jepang yang mengambil padi milik rakyat secara kejam. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrias, Surat, dan Haji Kartiwa. 5. Perlawanan rakyat Kalimantan dan Papua. Perlawanan rakyat terhadap Jepang di Kalimantan dipimpin oleh Pang Sotna.
dan perlawanan di Papua dipimpin oleh Elrum Korem. 6. Perlawanan rakyat di Blitar. Perlawanan di Blitar dilakukan oleh peta yang dipimpin oleh Sudangko Supriyadi. Penyebabnya adalah kekejaman Jepang yang membuat rakyat menderita, terutama kebidikan Romosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.